Ini dulu tanah kosong, sama sekali kosong. Ini apa? Pohon-pohon hutan karet. Oh, karet. Nah, hutan karet itu kan ini bukit. Sebelum jadi makam itu kayak semacam bukit lah, cuman nggak tinggi lah, paling ya pas 6 meter 7 meter lah tinggian tanah itu. Tahun-tahun berikutnya tuh jadi sekolahan SD Karangmulia 2 kalau nggak salah itu. Nah, karena kendala ada gangguan untuk murid-murid yang namanya ya semacam kayak kesurupan atau kan orang tua kan pada khawatir, ya akhirnya ditutup karena untuk murid-murid pun nggak memenuhi standar lah karena sedikit, akhirnya kan ditutup. Alasan itulah yang membuat bangunan yang dahulu ramai oleh kegiatan anak sekolah menjadi kosong. Debu tebal mulai akrab dengan perabot yang ada di dalam kelas. Suasana pun terasa senyap meski angin mendesir tampak terasa menyentuh kulit. Lahan pemakaman yang berada di sekitar gedung semakin menambah suasana terasa angker. Kondisi nan mencekam ini membuat warga enggan melintas di kawasan ini. Kalau menurut cerita-cerita orang sini sih ya ada semacam kayak siluman ular gitu, terutama di pohon mangga ini. Berbekal informasi, tim Mitos Urban mencoba menyisir ke lokasi. Kita sekarang lagi ada di daerah Ciledug ya. Ini di depan kita ada bangunan sekolah dulu katanya. Nah, tapi sekarang sepi. Kalau info dari warga sih karena dulu banyak yang kesurupan. Sama memang ada auranya cukup kencang ya kalau di luar ini ya. Mungkin nanti untuk kita sedikit sweeping di beberapa kelas, kemudian di depan sana juga ada kuburan. Di sana juga ada tempat keranda ya, bukan tempat keranda, tempat untuk memandikan jenazah. Mungkin sebelum kita jalan kita berdoa dulu ya. Ya. Doa. Mulai. Selesai. Ya kita bagi aja ya. Usai berdoa, tim pun menyebar ke beberapa titik untuk mencoba mencari sejumlah visual dari makhluk astral yang ada di tempat itu. Perkenalkan, aku Iren. Malam ini di acara ini, hari ini aku ingin membawakan dan memberikan sedikit apa yang aku alami. Permisi. Ini ruangan berbentuk kelas. Yang bisa dilihat ya, ini ruangan berbentuk kelas. Dari apa yang aku rasakan pribadi di sini, ya di sini kalau pemirsa juga bisa lihat, aku melihat di sini banyak anak-anak, juga ada seorang noni Belanda. Mereka ini penampakan anak-anak kecil, tapi mereka yang usil seperti itu. Jadi mereka baik. Kalau bisa dilihat di sini ada ya, aku barusan rada diam sebentar karena aku izin untuk menceritakan sedikit apa yang aku lihat di bagian sebelah sini. Ini di sini ada seorang wanita cantik, noni Belanda. Sini, ya, ini, ya dia di sini sudah lama ya. Dan kenapa bisa ada di sini? Karena kebawa di sini. Aku juga kurang paham kenapa bisa dia menyampaikan seperti itu, karena sebagaimana juga ada batas norma untuk tidak menceritakan secara detail. Dan di sini nih aku mendapatkan sedikit informasi yang bisa dilihat nih, bulu kuduk aku sampai merinding ya. Ini tidak dibuat-buat. Mereka menceritakan kenapa waktu bangunan sekolah ini banyak murid-muridnya dan masih beraktivitas untuk belajar, itu dikarenakan sampai harus terjadi seperti ada yang kesurupan murid-muridnya itu
karena mereka memang tidak suka tempat ini diganggu, karena anak-anak mungkin bagi mereka tuh anak-anak manusia itu mengganggu, bukan karena hal lain seperti diri orang itu jahat maka dimasukin roh, enggak sih, lebih tepatnya karena merasa terganggu aja. Hawa mistis memang memancar ke berbagai ruangan, termasuk di ruang C. Meskipun secara kasat mata tak tampak, dari penglihatan terlihat jika ada kerumunan makhluk gaib yang berkumpul di tempat ini. Jadi sekarang kita berada di ruangan kelas C disebutnya. Kita akan melihat ada apa dan bagaimana kondisi di ruangan ini. Ya. Pintunya rada keras ya. Ini kamera datang masuk sama aku. Ya, ini ruangannya, ruangan waduh, tuh aku baru masuk ruangannya. Ini nggak dibuat-buat ya, pemirsa. Yang bisa dilihat bulu kuduku merinding, benar-benar merinding. Jadi ya, aku juga mohon izin barusan karena aku langsung diam ya. Di sini nih tempat mereka bermain-main juga. Lalu mereka seperti ya punya kehidupan juga di sini, mereka berkumpul ya. Aku tidak bisa menceritakan terlalu banyak juga karena mereka tidak terlalu mau diekspos di ruangan ini. Dan kalau di sini yang bisa aku jelasin ya ada beberapa, cuman aku kurang yakin ya akan tertangkap kamera apa tidak karena mereka ya itu secara tidak langsung juga pun ada ingin lebih menampakkan atau tidak seperti itu. Kalau di sini saya merasakan dan melihat gitu. Yang bisa kalau ditangkap nih sekitar sini nih ada 3 nih ya dalam ruangan ini. Aku mohon izin tuh. Ya. Mereka itu nampak seperti bapak-bapak. Kalau dilihat ya. Dan di sini saya tidak bisa menyebut mereka seorang karena mereka adalah makhluk gaib. Maaf sekali lagi. Jadi di sini nampaknya seperti bapak-bapak. Ya, ini kalau bisa dilihat nih secara langsung ya. Ini ada ya kalau bisa dilihat oleh kamera. Ini tadi gambar yang aku ambil. Tidak hanya di bagian ruang kelas saja, tim yang berada di luar mencoba menyisir di beberapa lokasi di sekitar gedung sekolahan. Makam yang terletak di samping gedung menjadi titik awal yang dituju. Sekarang sudah berada di sebuah pemakaman di kawasan Ciledug. Nah, saya udah di persis depan pemakaman. Bisa dilihat pemakamannya, saya mau mengambil foto. Kita bakal coba nyisir ke samping pojok pemakaman. Nah, di sini hawanya udah mulai merinding ya, lihat tuh. Lihat. Hawanya udah agak anget ya. Kita coba ngambil foto. Udah berada tepat di tengah-tengah pemakaman. Kita bakal coba foto. Sekarang saya berada di depan bangunan kosong seperti rumah. Tapi ini untuk tempat pemandian mayat yang ingin dikuburkan. Saya coba untuk masuk dan ngambil foto. Permisi.
Gimana tadi Ren sebelah sana? Ya, di situ tadi sudah menceritakan juga ada ruang bermain ini di situ, tepatnya ada noni Belanda, ada anak-anak di situ. Ya bagaimanapun juga wujudnya mereka ada yang mau menampakkan jelas, ada juga yang tidak gitu. Ya, tapi gimana pun juga mereka tetap ciptaan Tuhan juga. Ciptaan Tuhan, ya itu. Kita saling Sebaiknya menghati. tidak bisa diganggu juga Iya, ya. Dan ini mungkin cukup sekian, kita besok kita akan cari teman-teman yang lebih seru lagi. Lebih seru lagi. Ya, yuk mari.